Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Eni Ekawati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang materi termokimia, yaitu tentang sistem dan lingkungan, kemudian reaksi eksoterm dan juga endoterm, dan perubahan entalpi standar. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang penentuan perubahan entalpi reaksi. Di mana untuk penentuan perubahan entalpi reaksi ini bisa dilakukan dengan 4 macam cara. Yang pertama menggunakan kalorimeter, kemudian yang kedua menggunakan hukum Hess, yang ketiga menggunakan data entalpi pembentukan, dan yang keempat menggunakan energi ikatan. Nah, yang pertama kita akan membahas kalorimetri. Kalorimetri ini merupakan penentuan kalor reaksi atau Q menggunakan kalorimeter. Nah, kalorimeter sendiri ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kalor dari suatu reaksi kimia. Nah, yang pertama dari sini kita bisa mencari Q atau kalor dari air menggunakan rumus M kali C kali delta T. Di mana M merupakan massa dari air, kemudian C itu merupakan kalor jenisnya, kemudian delta T ini merupakan perubahan suhu, jadi T akhir dikurangi T awal, suhu akhir reaksi dikurangi suhu pada awal reaksi. Nah, yang kedua itu kita mengukur dari kalor dari kalorimeter menggunakan rumus C kali delta T, di mana C merupakan kapasitas panas kalorimeter, kemudian delta T adalah perubahan suhu. Nah, untuk kalorimeter sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah kalorimeter boom, yang kedua kalorimeter sederhana. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang kalorimeter boom ya. Di mana kalorimeter boom merupakan sistem terisolasi sehingga tidak ada kalori yang terbuang. Jadi dalam kalorimeter boom itu sistemnya dia terisolasi ya, sehingga tidak ada kalori yang terbuang. Jadi untuk menentukan Q reaksinya atau kalor reaksinya itu sama dengan rumusnya minus Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Ya, jadi untuk menentukan Q reaksi ini rumusnya adalah minus Q larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, sementara yang kedua ini adalah kalorimeter sederhana. Nah, kalau kalorimeter sederhana ini pastinya sistemnya tidak terisolasi ya, sehingga ada kalor yang kemudian keluar. Jadi jumlah kalori yang diserap atau yang berpindah ke lingkungan itu dapat diabaikan. Ya, jadi untuk kalorimeter sederhana ini jumlah kalori yang diserap atau berpindah ke lingkungan itu kita abaikan, sehingga untuk Q reaksinya itu sama dengan minus Q larutan. Ya, jadi untuk Q dari kalorimeternya kita abaikan. Nah, lanjut ke contoh soal. Jadi soalnya apabila 100 ml larutan NaOH 1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 1 molar dalam sebuah kalorimeter. Ternyata suhu larutan naik dari 29 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka perubahan entalpi reaksi dari NaOH aqueous ditambah dengan HCl aqueous menjadi NaCl aqueous plus H2O liquid adalah titik kilojoule per mol. Nah, di sini untuk kapasitas panas dari kalorimeternya kita abaikan. Oke. Kita coba tulis yang diketahui tadi NaOH 1 molar volumenya adalah 100 ml. Kemudian HCl 1 molar volume HCl-nya adalah 100 ml. Nah, suhu awal atau T1 itu adalah 29 derajat Celcius dan T2 adalah 37,5 derajat Celcius. Kemudian C-nya atau kalor jenisnya itu adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Nah, yang ditanya itu adalah delta H atau entalpinya ya. Jadi untuk jawabannya, nah massa jenis larutannya kita anggap 1 gram per mili. Sehingga untuk massanya
masanya kita bisa mencari dari massa NaOH ditambah dengan massa HCl. Ya, karena massa jenisnya kita anggap 1, berarti volume itu sama dengan massanya. Ya, jadi massa dari NaOH itu adalah 100 gram dan massa dari HCl itu juga 100 gram. Ditambahkan adalah menjadi 200 gram. Kemudian delta T-nya itu dari T2 kurangi T1 ya, berarti sama dengan 37,5 dikurangi 29. Hasilnya adalah 8,5 derajat Celcius. Nah, sekarang kita cari untuk jumlah mol dari NaOH dan juga HCl yang bereaksi masing-masing ya. Mol itu bisa kita cari dari molaritas dikalikan dengan volume. Ya, masing-masing sama ya, molaritasnya adalah 1 molar dan volumenya adalah 100 ml. Berarti untuk molnya adalah 100 milimol. Atau kalau kita jadikan mol adalah dibagi 1000 ya, berarti 0,1 mol. Jadi untuk NaOH itu 0,1 mol yang bereaksi, HCl juga 0,1 mol. Jadi untuk menghitung Q-nya atau kalornya, itu rumusnya menggunakan M kali C kali delta T. M-nya tadi 200 gram, kemudian C-nya 4, C kecil ya, 4,2, kemudian delta T-nya 8,5. Hasilnya adalah 7140 joule. Atau kalau kita jadikan kilojoule, bagi 1000 ya, menjadi 7,14 kilojoule. Nah, di sini 7,14 kilojoule ini untuk kalor untuk 0,1 mol. Ya. Nah, jika kita untuk menghitung entalpi standarnya, standar itu kan jika yang bereaksi itu masing-masing adalah 1 mol. Kenapa kita tahu standar? Karena tadi di soal memintanya adalah satuannya kilojoule per mol. Nah, berarti itu entalpinya harus yang standar. Standar berarti koefisiennya 1 atau molnya itu adalah 1 mol. Ya, karena kan tadi di sini yang bereaksi baru 0,1 mol ya. Berarti caranya untuk mencari Q-nya berarti tadi 7,14 kilojoule dikali molnya yang kita inginkan kan 1 mol, 1 dibagi 0,1 ya, atau dikalikan 7,14 dikali 10 ya, agar menjadi 1 mol ya, kali 10. Berarti sama dengan 71,4 kilojoule per mol. Ini adalah Q-nya. Ya, karena yang dicari adalah delta H-nya, tadi rumus delta H adalah minus Q larutan. Ya, berarti sama dengan minus 71,4 kilojoule per mol. Untuk perhitungan entalpi selanjutnya, kita menggunakan hukum Hess. Jadi menurut Henry Germain Hess, perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal atau pada zat-zat reaksi dan keadaan akhir, yaitu pada zat-zat hasil reaksinya dari suatu reaksi dan tidak bergantung bagaimana jalannya reaksi. Jadi perubahan entalpi itu hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya saja, bukan pada jalannya reaksi. Oke, kemudian kalor reaksi total sama dengan jumlah kalor tahap-tahap reaksinya. Maka apabila dirumuskan, delta H itu sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2 ditambah dengan delta Hn. Ya, jadi sampai beberapa tahap-tahapannya, tergantung beberapa tahapannya. N merupakan tahap-tahap reaksinya. Nah, contohnya itu terjadi pada reaksi pembakaran karbon. Pada reaksi pembakaran karbon ini dapat terjadi dalam satu tahap dan juga dalam dua tahap. Untuk contohnya, ini untuk yang reaksi pembakaran karbon dalam satu tahap. Ya, jadi C ditambah O2 menjadi CO2. Kemudian untuk reaksi pembakaran karbon dalam dua tahap, nah ini untuk yang tahap satunya. C ditambah dengan setengah O2 menjadi CO. Ini kita sebut delta H2. Kemudian tahap keduanya, ini CO ditambah dengan setengah O2 menjadi CO2. Ini
delta H-nya kita sebut sebagai delta H3. Sehingga perubahan entalpi pada reaksi pembakaran karbon, ini rumusnya delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Nah, ini merupakan diagram siklus reaksi pembakaran karbon ya yang tadi saya sebutkan. Jadi ada dengan satu lintasan atau dengan delta H1 tadi. Kita tulis ini delta H1-nya di sini. Ini adalah delta H1. Kemudian ini H1 ya, di sini H1. Kemudian ini untuk lintasan pertama ya, jadi 2C tambah dengan 2O2 menjadi 2CO2. Ini lintasan 1 dengan delta H1. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan 2 tahap. Yang 2 tahap berarti tahap pertama ini dari 2C plus 2O2 menjadi 2CO plus O2. Ini yang H2-nya ya. Baru kemudian dari 2CO plus O2, 2CO, kemudian direaksikan kembali dengan O2, maka hasilnya menjadi 2CO2. Ini yang delta H3. Jadi nanti kalau misalnya kita hitung, itu sebenarnya delta H1 itu besarnya sama dengan delta H2 ditambahkan dengan delta H3. Jadi walaupun di sini terlihat lintasannya berbeda ya, yang delta H1-nya itu lintasannya lebih singkat, tetapi ini tetap nanti hasilnya sama. Jadi yang dilihat hanya keadaan awal, nah ini keadaan awalnya di sini dan keadaan akhirnya saja ya, lintasannya tidak dilihat ya. Atau untuk diagramnya itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi diagram tingkat energi reaksi pembakaran karbon. Nah, kalau tadi gambarnya seperti segitiga ya. Kalau sekarang ini ada sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Jadi di sini untuk sumbu Y-nya di sini terlihat hanya ya untuk H. Ya. Jadi entalpinya bisa kita lihat. Jadi di sini untuk yang H1-nya ini di sini ya, jadi yang langsung. Nah, kemudian ini untuk yang H2 dengan H3. Keadaan awalnya ini adalah keadaan awal dan ini adalah keadaan akhir. Ya, jadi sama, ada yang satu tahap, kemudian ada yang 2 tahap. Jadi bisa digambarkan diagram tingkat energinya seperti ini. Itu bisa yang seperti tadi ya. Oke, untuk contoh soalnya terlihat ya di sini ada reaksi, ada diagram ya. Ada delta H1 untuk satu tahapnya, kemudian bisa juga dengan 2 tahap, delta H2 dan delta H3. Nah, dari diagram di atas berapakah harga X? Oke, jadi menurut hukum Hess, nah ini kan terlihat ada yang satu langkah, ada yang 2 langkah ya. Yang satu langkah itu adalah delta H1. Berarti delta H1 ini sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3 yang 2 langkah ya. Delta H1-nya sudah ada, minus 790 kJ. Kemudian berarti delta H2-nya juga sudah diketahui, minus 593 kJ. Nah, yang dicari adalah delta H3. X ya, X-nya. Berarti X-nya itu sama dengan minus 790 ditambah dengan 593 karena pindah ruas ya. Jadi hasilnya adalah minus 197 kJ. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, video selanjutnya kita akan membahas tentang penentuan perubahan entalpi menggunakan data entalpi pembentukan dan juga energi ikatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.